Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 10 sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Halaman 9 sampai dengan halaman 11 kurikulum Merdeka Belajar edisi buku tahun 2021. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang pertama, yaitu eksponen dan logaritma. Pembahasannya pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Perhatikan pada halaman 9, yaitu pada bagian yang ketiga, fungsi eksponen. Eksplorasi 1.3 sifat-sifat eksponen. Ayo bereksplorasi. Seseorang membawa virus dan menulari 3 orang lainnya. Pada fase selanjutnya, setiap orang menulari 3 orang lainnya lagi. Yang pertama, berapakah orang yang akan tertular pada setiap fase selanjutnya? Perhatikan. Untuk mempermudah, kita dapat membuat tabel di mana pada baris pertama adalah fase penularan, yang baris yang kedua adalah banyak orang yang tertular. Perhatikan pada fase yang pertama, seseorang ini menulari 3 orang lainnya, maka orang yang tertular adalah 3. Kemudian pada fase kedua, 3 orang yang sudah tertular ini dia menulari lagi ke 3 orang lainnya, maka 3 dikalikan 3 adalah 9. Kemudian yang pada fase kedua yang 9 orang yang tertular menulari lagi 3 orang lainnya. Mana fase ketiga yang tertular sebanyak 27. Kemudian yang 27 orang ini menulari lagi 3 lainnya. Maka pada fase keempat 27 dikali 3 adalah 81. Kemudian 81 orang pada fase keempat ini menulari 3 orang lainnya. Maka pada fase kelima menjadi 243. 81 dikalikan 3. Selanjutnya pada fase yang keenam, jadi 243 orang ini menulari lagi 3 orang lainnya masing-masing. Maka jumlahnya menjadi 729 orang yang tertular. Kemudian pada fase 7, dari 729 orang ini menulari 3 orang lainnya, maka dikalikan 3 menjadi 2187. 2187 orang ini menulari lagi 3 orang lainnya pada fase ke-8, maka dikalikan 3 adalah 6561. Untuk mempermudahnya, apabila kita lihat pola seperti ini, misalkan N banyaknya orang tertular pada setiap fase, maka kita dapat mengetahui bahwa jumlah N itu adalah 3 pangkat N. Berarti 3 dipangkat N yang kecil. N kecil ini adalah fasenya. Contohnya untuk yang fase kedua berarti 3 pangkat 2 adalah 9. Untuk fase yang kelima berarti 3 pangkat 5. Hasilnya adalah 243. Kemudian yang kedua, berapa orang yang akan tertular virus pada fase ke-20? Maka banyaknya orang yang tertular pada fase ke-20 adalah dimana N besar sama dengan 3 pangkat N kecil. N kecil adalah fasenya, berarti 3 pangkat 20 hasilnya adalah 3.486.784.401 orang. Kemudian yang ketiga, manakah dari grafik fungsi berikut ini yang representasikan peningkatan jumlah orang yang tertular virus tersebut jika proses penularan terjadi terus-menerus? Mengapa demikian? Perhatikan, ini adalah grafiknya. Maka apabila kita lihat dari fase penularan pada tabel yang pertama tadi, kemudian banyak orang yang tertular, jika diperhatikan peningkatan kasus pada setiap fasenya cukup signifikan pertambahannya, sehingga grafik yang ketiga paling tepat menggambarkan kondisi tersebut. Jadi grafik yang ketiga yang berwarna biru ini. Selanjutnya soal yang keempat. Fungsi apakah yang tepat menggambarkan penularan tersebut?
Jadi fungsi yang tepat menggambarkan penularan tersebut sesuai dengan grafik tadi adalah fungsi dari eksponen. Selanjutnya pada halaman 10 ini definisi fungsi eksponen. Sebuah fungsi eksponen dinyatakan dengan fx sama dengan n dikalikan a pangkat x, di mana a adalah bilangan pokok, a itu lebih besar daripada 0 dan a tidak boleh sama dengan 1. N adalah bilangan real tak 0 dan X adalah sembarang bilangan real. Perhatikan pada bagian ayo berpikir kreatif. Apakah kalian sudah memahami definisi di atas? Ini adalah definisi dari fungsi eksponen. Coba diskusikan pertanyaan berikut ini. Bagaimana jika A-nya sama dengan 0? Jika A-nya adalah 1. Jika A-nya adalah 1, maka fungsi dari X adalah N dikalikan A pangkat X. A-nya adalah 1, berarti N dikalikan 1 pangkat X. 1 pangkat X, karena ini adalah 1, makanya tetap hasilnya adalah 1 meskipun X-nya nilainya berapapun juga. Maka N dikalikan 1 pangkat X hasilnya adalah N. Karena X sama dengan N bukan merupakan fungsi eksponen, melainkan fungsi konstan, di mana nilai N-nya adalah sama meskipun X-nya berapapun juga. Selanjutnya yang kedua, jika A-nya adalah 0. Jika A-nya adalah 0 berarti fx sama dengan N dikalikan 0 pangkat X. 0 pangkat X hasilnya adalah 0. Maka fx sama dengan 0. Karena fx sama dengan 0, ini juga bukan merupakan fungsi eksponen, melainkan fungsi linier. Karena ini memotong di sumbu X. Perhatikan pada halaman 11, ayo berpikir kreatif, perhatikan ketiga fungsi berikut ini. Fx sama dengan 2x. Berarti ketika fx sama dengan 2x, ketika x-nya negatif 2, maka 2x-nya adalah 2 dikalikan negatif 2 sama dengan negatif 4. Ketika x-nya negatif 1, berarti 2x adalah 2 dikalikan negatif 1 sama dengan negatif 2. Ketika x-nya 0, maka 2x adalah 2 dikalikan 0, hasilnya adalah 0. Ketika x-nya 1, berarti 2 dikalikan 1 adalah 2. Ketika x-nya 2, maka 2x-nya adalah 2 dikalikan 2 sama dengan 4. Apabila kita perhatikan fungsi dari fx sama dengan 2x, grafiknya adalah seperti berikut ini. Ketika x-nya negatif 2, fx-nya adalah negatif 4. Kemudian ketika x-nya adalah 2, 2x-nya adalah 4. Maka grafiknya adalah seperti ini. Kemudian untuk yang bagian fx sama dengan 2 pangkat x, berarti untuk x-nya negatif 2, berarti 2 pangkat x-nya 2 pangkat negatif 2, hasilnya adalah 1/4. Kemudian ketika x-nya negatif 1, berarti 2 pangkat x adalah 2 pangkat negatif 1 atau sama dengan 1/2. Kemudian ketika x-nya 0, maka ini 2 pangkat 0 adalah 1. Kemudian ketika 1, berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2. Ketika 2 pangkat x-nya 2, berarti 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Maka grafiknya adalah seperti ini. Ini adalah grafik fungsi dari 2 pangkat x. Selanjutnya adalah grafik fungsi dari x kuadrat. Jadi x kuadrat itu ketika x pangkat 2, berarti negatif 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ketika x-nya negatif 1, berarti negatif 1 kuadrat sama dengan 1. Ketika x-nya 0, berarti x kuadratnya adalah 0 kuadrat, hasilnya adalah 0. Ketika x-nya 1, berarti x kuadratnya adalah 1 pangkat 2 atau 1 kuadrat sama dengan 1. Ketika x-nya 2, berarti x kuadratnya adalah 2 pangkat 2 adalah 4. Jadi apabila kita lihat grafiknya seperti ini. Ketika negatif 2, x kuadratnya adalah 4. Ketika negatif 1, x kuadratnya adalah 1. Ketika 0, x kuadratnya adalah 0. Ketika 1, x kuadratnya adalah 1. Ketika x-nya 2, x kuadratnya adalah 4. Maka fungsi grafik dari x kuadrat adalah seperti berikut ini. Selanjutnya kita bahas soal yang kedua. Tadi adalah yang pertama menggambar ketiga grafik. Sekarang soal yang kedua.
Perhatikan ini adalah fungsi dari fx sama dengan 2x. Ini grafik fungsi x dari 2x. Ini adalah grafik fungsi dari 2 pangkat x. Dan ini adalah grafik fungsi dari x pangkat 2. Apa yang membedakan ketiga grafik fungsi tersebut? Jadi untuk grafik fungsi x, apabila kita perhatikan fx sama dengan 2x, ini merupakan grafik fungsi linear. Kemudian untuk fungsi fx sama dengan 2 pangkat x, apabila kita lihat grafiknya, ini adalah grafik dari fungsi eksponensial. Sedangkan untuk grafik fungsi dari fx sama dengan x kuadrat, apabila kita lihat, ini adalah grafik fungsi kuadrat. Yang ketiga, dari ketiga grafik fungsi tersebut, grafik manakah yang paling cepat peningkatannya? Jadi dari ketiga grafik fungsi tersebut, yang paling cepat peningkatannya atau pertumbuhannya adalah fungsi fx sama dengan 2 pangkat x. Misalkan kalau x-nya adalah 5, berarti kalau fungsi fx sama dengan 2x, berarti 2 pangkat kali 5 adalah 10. Kemudian ketika fx sama dengan 2 pangkat x, berarti 2 pangkat 5, ini hasilnya adalah 32. Sedangkan untuk fx sama dengan x kuadrat, berarti 5 kuadrat adalah 25. Maka nilainya yang paling besar adalah 2 pangkat x. Jadi yang cepat peningkatan pertumbuhannya adalah 2 pangkat x. Demikianlah video pembahasan untuk mata pelajaran matematika kelas 10 halaman 9 sampai dengan 11. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.